Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi kebijakan makro. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, bank sentral, dan otoritas moneter untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal serta tercapainya tujuan ekonomi makro. Pembiayaan agribisnis di pedesaan yaitu dengan menggunakan program kredit. Peranan kredit selain sebagai pelancar pembangunan juga sebagai unsur pemacu adopsi teknologi dengan harapan mampu meningkatkan produksi, nilai tambah, dan penghasilan masyarakat. Kredit dibagi menjadi dua, yaitu kredit non-formal dan kredit program. Cara melakukan pengkreditan yang mudah dan suku bunga yang ditetapkan juga rendah, serta adanya investasi membuat program ini disukai oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu kredit investasi modal kerja. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama modal investasi yang merupakan modal awal yang dikeluarkan untuk pembukaan usaha dan biasanya bersifat jangka panjang. Yang kedua yaitu modal kerja yang merupakan fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan baik bank maupun non-bank untuk pengembangan usaha. Sehingga dapat dikatakan bahwa modal investasi merupakan modal awal dan bersifat jangka panjang, sedangkan modal kerja merupakan modal sampingan untuk pengembangan usaha. Modal investasi dan modal kerja ini saling berkaitan satu sama lain untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan sistem perkembangan tahap awal agribisnis dalam buku yang berjudul A Concept of Agribisnis yang ditulis oleh Davis H. dan Goldberg pada tahun 1957 menuliskan bahwa agribisnis berasal dari kata agribusiness, di mana atau agriculture artinya pertanian dan bisnis artinya usaha dan kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Jadi agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengusaha atau tumbuhan dan hewan atau komoditas pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan yang berpotensi pasar dan peningkatan nilai tambah. Ananta M pada tahun 2000, agribisnis merupakan konsep dari suatu sistem integratif dan terdiri dari beberapa subsistem, yaitu adalah subsistem pengadaan sarana produksi atau agroindustri hulu, yang kedua adalah subsistem produksi usaha tani, yang ketiga adalah subsistem pengolahan dan industri hasil pertanian atau agroindustri hilir, yang keempat adalah subsistem pemasaran dan perdagangan, yang kelima adalah subsistem kelembagaan. Yang tersebut menunjukkan bahwa kegiatan agribisnis merupakan yaitu kegiatan yang berbasis pada keunggulan sumber daya alam atau on-farm agribisnis yang penerapannya teknologi dan sumber daya manusia bisa pengelolaan nilai tambah atau on-farm agribisnis. Yang kedua adalah kegiatan yang memiliki spektrum yang luas dari skala usaha kecil, rumah tangga, hingga skala usaha raksasa, sehingga usaha mempercepat pertumbuhan sektor agribisnis. Daya gunakan keunggulan negara Indonesia sebagai negara agraris dan negara maritim, pemerintah harus mengembangkan secara sinergis pembangunan sistem agribisnis yang mencakup satu, subsistem agribisnis hulu, dan kedua, subsistem pertanian primer, dan ketiga, subsistem agribisnis hilir, dan yang terakhir keempat adalah subsistem penyedia jasa agribisnis. Dan setelah itu, paradigma pembangunan berkelanjutan dimulai sejak munculnya ledakan penduduk. Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memaksimalkan manfaat bersih pembangunan ekonomi dengan syarat dapat mempertahankan dan meningkatkan jasa, kualitas, dan kuantitas sumber daya alam sepanjang waktu. Perlakuan pajak bagi industri hulu dan hilir usaha agribisnis. Agribisnis merupakan subsektor yang luas meliputi industri hulu, sektor pertanian, sampai industri hilir. Industri hulu merupakan industri yang memproduksi alat-alat dan mesin pertanian, serta industri sarana produk yang digunakan dalam proses budidaya pertanian. Sedangkan industri hilir merupakan industri yang
mengolah hasil pertanian menjadi bahan baku atau barang yang siap dikonsumsi, atau bisa juga diartikan sebagai industri pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian. Kebijakan penerapan pajak dalam rangka perolehan dana pembangunan harus dilakukan secara bijak agar mampu merangsang dunia usaha yang bergerak dalam sektor agribisnis. Untuk itu, kebijakan perpajakan perlu diarahkan agar mempercepat transformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan juga perlu memperhatikan karakteristik dan tahap-tahap pembangunan sistem agribisnis. Pembebasan pajak atau keringanan pajak dimulai investasi sampai mencapai titik impas. Bagi perusahaan yang mengembangkan industri hilir dan industri hulu agribisnis, juga dapat menjadi insentif Perlakuan pajak bagi perusahaan yang mengembangkan teknologi dan sumber daya manusia bidang agribisnis. Leverage atau struktur utang merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk membiayai aktivitas produksinya. Namun, perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Semakin besar perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan resiko dalam hal mengelola pajaknya. Perusahaan yang termasuk ke dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil dalam hal pengelolaan pajaknya. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mengelola pajaknya agar diperoleh hasil yang maksimal dan mampu menekan beban pajak perusahaan.